Halo Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bro. Kita bertemu kembali Pak Bro di awan ayam Pak Bro ya. Pak Bro lagi latihan ayam pada makan Pak Bro ya. Kebiasaan peternak Pak Bro biasanya selalu memperhatikan yang namanya itu ayam makan Pak Bro ya. Sekaligus stres rilis lah Pak Bro. Menghilangkan stres lah Pak Bro ya. Melepas stres lah Pak Bro. Nah di video kali ini saya itu akan mungkin membahas sedikit masalah Pak Bro. Masalah yang dibilang cukup biasa sih Pak Bro ya. Hal sepele lah, tetapi berakibatnya itu lumayan cukup banyak Pak Bro. Kenapa saya bilang cukup banyak? Karena dari situ itu bakal mengakibatkan ataupun menumbuhkan yang namanya itu bibit-bibit virus ataupun bibit-bibit bakteri yang mungkin nanti itu bisa menjadi masalah buat ayam kita Pak Bro. Itu dia Pak Bro. Tuh. Nah, Bro. Tuh. Tempat minum Pak Bro ya. Jadi hal seperti itu, tempat minum seperti itu nampak nggak Pak Bro? Nampak kali ya. Nah, tuh. Tempat minum seperti itu adalah sumber yang namanya itu virus-virus atau bakteri itu berkembang biak ataupun hidup lah Pak Bro. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu sifatnya lembab Pak Bro. Tempat minum seperti itu rentan Pak Bro ya. Jadi untuk Pak Bro nya apabila punya waktu lah ya, ataupun punya sedikit waktu agak luang, semisalnya selepas kasih pakan ayam seperti ini, kalau bisa itu kalau sudah habis airnya ataupun Pak Bro mengganti air dengan air vitamin atau dengan air prebiotik, usahakanlah galon seperti itu dicuci Pak Bro tuh. Karena kalau nggak dicuci nanti kelihatan kurang bagus sih Pak Bro ya, kurang elok sekaligus menjadi bibit-bibit penyakit. Karena di sela-selanya itu Pak Bro, di sela-sela galon air minum itu banyak yang namanya itu bakteri-bakteri yang kurang baik Pak Bro. Nih saya kasih contoh Pak Bro ya, nih seperti itu tuh Pak Bro, saya cuci, itu pun saya cuci Pak Bro. Nah makanya kenapa sebagai peternak ayam atau peternak skala rumahan ya kan nggak banyak Pak Bro ya, cuman beberapa puluh ekor ayamnya, kalau bisa sih sempatkanlah beberapa menit lah Pak Bro buat mencuci galon seperti itu Pak Bro. Pengaruhnya cukup besar Pak Bro, pengaruhnya. Kalau misalnya Pak Bro itu rutin mencuci dengan yang namanya itu sabun cuci piring ataupun ditambahkan dengan yang namanya itu campuran-campuran Baiklin pun silahkan Pak Bro. Itu bagus Pak Bro ya buat membunuh yang namanya itu bakteri-bakteri ataupun virus yang sudah ada di situ Pak Bro. Apalagi kalau kita menggunakan yang namanya itu vitamin, entah itu neobron, entah itu yang namanya ekstimulan berperangsang telur, saya rasa besok pagi kalau nggak Pak Bro bersihkan, baunya lumayan cukup nggak enak Pak Bro ya. Jadi sebagai peternak itu rajin-rajin lah Pak Bro, karena kuncinya dalam hal beternak ayam itu adalah di kemauan Pak Bro. Semakin Pak Bro nya mau untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, insya Allah Pak Bro nya nanti akan lumayan cukup protek Pak Bro terhadap ayam-ayamnya, saya jamin Pak Bro ya. Jadi memang kalau untuk peternak ayam seperti ini, yang pertama itu adalah tentunya mau Pak Bro, mau bersusah payah, mau bermain kotor-kotoran, mau mencuci yang nama itu galon air seperti itu Pak Bro. Memang hal sepele sih Pak Bro ya. Kalau dibilang nggak mungkin Pak Bro ya, pastilah kalau Pak Bro nya bilang begitu. Tetapi itu bakal apa ya, bakal menjadi masalah apabila Pak Bro nya itu nggak segera tanggulangi Pak Bro. Saya sudah menerapkan itu sejak saya itu pertama kali beternak Pak Bro ya. Jadi memang agak lumayan cukup ribet, agak lumayan cukup apa ya, cukup boleh dibilang nggak malas-malasan Pak Bro. Tetapi kalau sudah Pak Bro lakukan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, saya rasa pasti imbasnya itu lumayan cukup baik Pak Bro ya. Pak Bro yang melihat galon-galon yang kotor, pasti Pak Bro cepat-cepat buat yang namanya itu mencuci Pak Bro ya. Nggak usah lama-lama Pak Bro, tinggal berapa menit lah Pak Bro, cuman galon kecil seperti itu. Saya rasa nggak berapa menit Pak Bro ya, tinggal kita cuci dengan sunlight ataupun dengan sabun-sabun yang lain yang membunuh yang namanya itu virus ataupun kuman-kuman. Saya rasa nanti Pak Bro nya juga bakal masa senang juga Pak Bro, karena melihat galonnya bersih, terus ayamnya makan-makan seperti ini, saya rasa bisa menghilangkan ataupun melepas stres lah Pak Bro ya. Pak Bro, saya kasih daun pepaya Pak Bro nih.
Buat apa sih Bang? Ini sebagai yang namanya itu vaksin alami lah Pak Bro nih. Dan papaya seperti ini usahakan setiap seminggu sekali boleh Pak Bro, ataupun seminggu 2 kali pun silakan Pak Bro ya. Ini ibaratnya obat cacing alami lah, sekaligus vaksin alami untuk Pak Bro nya apabila nggak mau menggunakan obat-obat kimia. Kan banyak Pak Bro ya peternak-peternak yang nggak mau menggunakan obat-obat kimia, anti kali ya. Tapi saya sih selalu saya sandingkan Pak Bro. Kalau misalnya obat kimia saya taruh, terus yang seperti ini pun saya gunakan Pak Bro ya. Jadi nggak anti kimia Pak Bro. Tuh Bro. Kita Pak Bro mungkin sedikit informasi Pak Bro ya mengenai galon air minum. Hal sepele tapi memang sering kali diabaikan Pak Bro ya. Beberapa kali saya lihat di YouTube ataupun di peternak lain pun seperti itu Pak Bro. Sudah berlumut Pak Bro, sudah berlumut, kucel Pak Bro ya, kotor. Aduh, saya melihatnya pun agak lumayan cukup agak kesal juga Pak Bro ya. Itulah Pak Bro, terima kasih sudah menonton video sampai hari ini. Terima kasih yang sudah berkomentar, terima kasih yang sudah setia selalu menunggu video ini. Semoga Pak Bro nya dikasih kesehatan, terus juga ayam-ayamnya dikasih kesehatan, bertelurnya cukup lumayan banyak. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro. Bye bye.